Ada seorang anak datang kepada ayahnya dan berkata, ternyata itu pesawat kecil. Papanya menjelaskan bahwa pesawat itu besar. Tapi anaknya selalu berkata, tidak, yang saya lihat bahwa pesawat itu kecil. Satu hari kemudian bapaknya membawa dia ke bandara. Semakin dekat dia ke bandara, semakin dia melihat bahwa oh ternyata besar itu pesawat. Akhirnya keputusan terakhir adalah pesawat itu besar. Demikian sebenarnya dalam hubungan kita dengan Tuhan. Semakin jauh engkau dari Tuhan, semakin kecil Tuhan dalam hidupmu. Semakin engkau dekat kepada Tuhan, maka semakin besar Tuhan dalam hidupmu. Makanya orang-orang biasa berkata, anak tidak ada aja pengaruhnya Pak Pendeta. Yang tidak gereja sama dengan yang gereja. Yang tidak takut akan Tuhan sama dengan yang takut akan Tuhan. Dan banyak lagi hal yang sama saja. Saya ulangi, semakin jauh engkau dari Tuhan, semakin kecillah Tuhan di hadapanmu. Sehingga engkau akan merasa tidak ada apa-apanya di Tuhan, karena Dia jauh dari dirimu. Tapi semakin engkau dekat dengan Tuhan, semakin engkau akan mengatakan, wow, kalau bukan Tuhan yang besar itu, kalau bukan Tuhan yang hebat itu, maka aku tidak bisa bangun pagi. Orang-orang yang jauh dari Tuhan tidak merasa bahwa Tuhan yang mengagumkan dia pada pagi hari. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan satu langkah saja selalu merasa atau latihan kain delate kelatangnya dewata. Tapi orang yang jauh dari Tuhan selalu akan merasa walaupun dia berjalan 10 kilo ke depan, dia akan merasa bahwa oh ini karena kemampuan saya. Semakin saudara merasa bahwa Tuhan tidak punya peran, itu berarti saudara-saudara harus memeriksa keberimanan saudara. Simon sudah Kristen, tapi belum menerima Kristus. Banyak di antara kita yang sudah Kristen, tapi kehidupan sehari-hari kita belum menggambarkan bahwa kita menerima Kristus. Ya, sedangkan yang berpuluh-puluh tahun Kristen, masih banyak proses yang harus dialami atau dijalani. Heran saya, sejak kecil Kristen, rajin gereja, tapi karakternya tidak berubah, tidak diperbaharui. Sedikit saja tersinggung, sedikit saja marah, sedikit saja goyah, sedikit saja mau pindah, sedikit saja tidak mau lagi kumpulan, sedikit saja tidak mau gereja, sedikit. Apa gunanya engkau duduk di gereja berpuluh-puluh tahun kalau Kristus, kalau kitab suci, kalau Injil tidak bisa merubah hidupmu? Jangan salahkan pendeta, jangan salahkan majelis gereja. Ini persoalan hubunganmu dengan Tuhan. Coba bayangkan, berapa tahun ibu sekarang Kristen, tapi kalau masih pemarah, itu berarti bahwa kekristenan tidak berubah hidupmu. Diperbaharui untuk memberitakan Injil. Itulah alasan kita sekarang ini tidak cukup menjadi Kristen untuk masuk surga. Terlalu kecil itu. Sudah 111 tahun Injil datang di masa motivasi kita hanya sebatas masuk surga? Itu terlalu rendah. Kita belum pindah dan bergeser kepada amanat agung. Amanat agung itu apa? Kita seharusnya sudah di amanat agung sekarang. Bukan lagi di upaya masukkan dirimu surga, bukan. Kecil itu. Waktu kita masih katekisasi sudah selesai itu barang. Toh? Kalau kita baru pikir sekarang, la tamasen arah ke surga teh, la ta era kawai. Rendah itu, mohon maaf. Itu sudah kualitas iman yang di bawah rata-rata. Harusnya kita naik satu level. Apa satu level itu? Tugas kita, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Toh? Itu kita sudah ada di situ. Nah, bagaimana kita mau menjadikan semua bangsa muridnya kalau kita diri sendiri saja belum mampu ditaklukkan? Lebih suka mengkritik orang lain daripada diri sendiri. Alasan tidak pergi gereja. Tapi sebenarnya ini bagi yang tidak pergi gereja. Jadi jangan yang sudah pergi gereja tersinggung juga. Itu mentalnya belum bagus juga. Alasan tidak pergi gereja karena penatua, karena
diaken B, atau pendeta, atau dan lain-lain sebagainya. Kasihan kekristenan tak kalau diuji, diadu dengan manusia lalu kita kalah. Makanya doa Bapa kami itu bilang begini, ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Pengampunan itu terjadi terhadap dirimu kalau engkau mengampuni orang lain. Tapi kalau engkau tidak mengampuni orang lain, maka tidak ada alasan untuk mengampunimu. Diperbaharui untuk memberitakan Injil. Celakalah engkau dengan uangmu. Kalau engkau berpikir bahwa engkau mampu membeli kasih karunia dengan uang, tidak bisa. Simon kemudian mendapat kutukan itu. Hanya ada dua pilihan, mau bertobat atau mau dikutuk. Kalau mau bertobat, perbaharui hidupmu dan belajar untuk menjadi pemberita firman. Baik atau tidak baiknya waktu. Kapan kita bisa memberitakan firman Tuhan? Justru di tengah kesulitan lah. Pada saat engkau bermasalah dengan pendeta Pasma, pada saat engkau bermasalah dengan tetanggamu, pada saat engkau bermasalah dengan siapa saja, justru di situ saatnya memberitakan Injil. Bukan pada saat semua baik-baik saja. Kita salah. Sering kita menganggap bahwa kesempatan ini sehat, hubungan baik, lalu kita saling menceramai. Tidak. Justru dalam hubungan yang tidak baiklah kita membuktikan bahwa inilah Injil itu. Inilah yang diperbaharui itu. Inilah yang sudah bertobat itu. Inilah yang sudah diselamatkan itu. Penting ada niat Simon untuk memberitakan Injil, tapi tujuan pemberitaannya salah. Dia mau bahwa dalam proses pemberitaan Injil namanya yang kemudian diagung-agungkan atau namanya yang akan viral. Bukan itu. Makanya Yohanes berkata kepadanya bahwa celakalah engkau kalau engkau mengira bahwa engkau mampu membeli kasih karunia dengan uang. Lalu apa yang harus kita kerjakan sebagai gereja? Tugas kita terus menjaga kekudusan. Tidak boleh dibeli dengan uang. Kasih karunia itu. Kasih karunia itu adalah sesuatu yang gratis yang diberikan kepada semua orang. Percayalah bahwa Tuhan itu mengasihi kita semua. Kasih Tuhan itu seperti cerita ini. Ada baru-baru viral seorang pendeta yang anaknya melakukan aksi melompat dari gedung dan mukanya hancur. Lalu kemudian orang datang menghampirinya dan berkata, tidak perlu lagi dilihat Pak Pendeta, mukanya hancur, kasihan ini anak, tidak usah dilihat. Dia bilang begini, tidak, dia ini anakku, mau bagaimana bentuknya, mau hancur mukanya, mau tidak ada lagi bentuknya, tetap saya harus melihatnya. Saya harus memeluknya, saya harus merangkulnya, saya harus memeluknya dalam cinta karena dia anakku. Bukan karena ketika anakku lulus menjadi sarjana, saat menjadi polisi baru kukatakan, oh itu anakku. Tidak. Justru ketika anak saya ini sedang tidak lagi berbentuk apa-apa, mengecewakan banyak orang, saya harus datang dan berkata, dia anakku, dan aku yang bertanggung jawab atas seluruh kesalahan yang dia buat. Begitu juga Tuhan sebenarnya. Kita ini sudah melakukan aksi bunuh diri dengan cara jatuh ke dalam dosa. Tapi Tuhan begitu baik, selalu datang dan berkata, aku mengasihimu bukan karena engkau sedang ada di mimbar, bukan karena engkau sedang menjadi dari mulutmu keluar firman Tuhan, tapi ketika engkau jatuh ke dalam dosa sekalipun, aku datang merangkulmu. Itulah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ada Simon yang kemudian mendapat teguran keras. Akhir-akhir ini banyak sahabat, banyak teman, tapi tidak banyak teman yang mau bercerita tentang keselamatan.
Coba kita perhatikan bagaimana orang berkumpul dan apa yang diceritakan. Semua tentang kehidupan dunia ini. Bersyukurlah kalau mengingatkan ke majelis gereja dan bilang, elek baopa tahu mak gereja. Jangan marah, karena sesungguhnya itulah sahabatmu. Itulah yang mengingatkan engkau dan menangis melihat engkau kalau jauh dari Tuhan. Itu sahabat yang sesungguhnya. Tapi hati-hati, ada banyak teman, ada banyak sahabat, tapi dia biasa-biasa saja dan tidak khawatir kalau sudah 1 bulan kita tidak ke gereja. Kita sama-sama memancing, kita sama-sama mendodos, kita sama-sama bermain bola atau bermain poli atau kegiatan-kegiatan lain. Tapi tak siamo na pakilala ko. Woi, 1 bulan mau kota sama gereja sang mana? Tidak ada, toh? Tapi untuk hal-hal lain dia akan mengingatkan engkau. Kita butuh sahabat rohani. Jangan mudah tersinggung kalau ada yang menasihati untuk hal-hal rohani. Coba periksa di sekelilingmu, siapa di antara temanmu itu yang mungkin mengingatkan engkau. Baik, lama-lama mau tidak pergi kumpulan. Toh? Ini kita butuh. Jangan marah kalau ada yang bicara seperti itu, ibu-ibu ya. Jangan marah tersinggung bapak-bapak kalau ada teman yang bilang, wah, lama-lama tidak pergi gereja bos. Jangan marah, karena sebenarnya itulah sahabatmu. Dan itu sahabatmu yang sungguhnya. Sahabat yang paling inti itu adalah dia yang mau melihat engkau ada di sorga nanti. Itulah sahabat. Yang lain itu, saya katakan beberapa minggu yang lalu, mereka itu hanya seperti kucing. Sahabat yang lain itu seperti kucing. Kucing itu hanya akan datang di rumahmu kalau ada ikan dan nasi. Kalau ikan dan nasi tidak ada, ngapain dia ke rumahmu? Mereka itu seperti pencuri, Bapak Ibu. Sahabat itu. Bagaimana itu pencuri? Dia tidak akan masuk ke dalam rumah kosong. Tidak ada pencuri yang masuk ke dalam rumah yang tidak ada isinya. Dia hanya akan datang dan masuk ke dalam rumahmu jika dalam rumahmu ada benda-benda berharga. Ada banyak sahabat seperti pencuri. Dia akan bersama-sama engkau. Kemu bele muliam ballo. Kalau mampu membantu dalam kesusahannya. Tapi kalau untuk hal-hal lain, dia akan meninggalkanmu. Sayang sekali, dunia lebih suka membangun pertemanan dalam hal-hal jasmani. Mari, jadilah sahabat rohani bagi orang-orang lain di sekitarmu. Dan bersyukurlah kalau ada orang yang mengingatkanmu tentang keselamatanmu. Sekalipun itu pedis, sekalipun itu pahit. Berkatalah terima kasih. Kalau ada orang seperti Petrus yang mau berkata kepada Simon, binasalah kiranya uangmu. Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli kasih karunia dengan uang. Manusia sekarang ada pada titik ini, bekerja keras, berpikir bahwa dia akan mampu membeli kasih karunia dengan uang. Mereka lupa bahwa uang tidak dapat membeli kasih karunia. Mari menjadi pemberita Injil. Kita dibaharui untuk memberitakan Injil. Saya juga dulu ada pada posisi yang sama, gampang marah, mudah stres. Tapi ketika saya menjalani hidup ini dan berkata, tidak ada yang tidak mungkin. Berdoalah untuk setiap perkara. Tuhan itu semakin kita dekat kepadanya, semakin besar dia dalam hidup kita. Mau ke pasar dulu saya stres, harus menunggu istri berjam-jam. Tapi saya belajar banyak bahwa kita ini harus saling membahagiakan. Saya membaca buku, ada seorang bapak yang sudah 80 tahun bersama dengan istrinya dan masih bahagia. Ditanya, Pak, bagaimana bapak bisa bahagia dengan istri yang secerewet ini? Pasti tidak ada di Tanjung yang cerewet begitu toh. 80 tahun cerewet. Bagaimana bisa bapak bahagia dengan istri yang secerewet ini? Suaminya bilang apa? Satu kuncinya. Apa yang dia bilang, itu yang jadi. Bayangkan itu. Satu kuncinya. Apa yang ibu bilang, itu yang jadi. Saya juga sekarang mulai belajar begitu.
Istri saya sudah tekanan. Kalau sudah tekanan, sudah tinggi alasan. Saya naik dari tekananku. Apa yang ibu bilang, itu yang jadi. Selama tidak akan mendatangkan dosa. Pokoknya, satu hari pun di pasar, tiba-tiba dia bilang kita harus ke pinggir sungai, pergi pinggir sungai. Apa yang susah dalam hidup ini? Kalau kita mau menyenangkan orang, terlalu gampang. Itu disebut diperbaharui. Sebenarnya berat juga di sini mau melakukan itu. Tapi karena sudah merasa bahwa kita harus diperbaharui. Anak saya itu sebenarnya biar tidak dijemput ke sekolah, sudah bisa pergi dan pulang sendiri. Tapi istri saya bilang harus jemput. Apa kalau ibu pokoknya jemput, tidak ada masalah. Ditunggu di sekolah, tidak ada masalah. Handuk jangan taruh situ. Sudah 2 tahun ini masih begitu handuknya. Kalau keluar dari kamar mandi, taruh handuknya di situ, jemur. Laksanakan. Bayangkan 2 tahun kita bertengkar hanya persoalan meletakkan handuk. Apa yang saya mau sampaikan di situ adalah diperbaharui. Kalau kita diperbaharui, ya baru caranya adalah merubah semuanya. Tapi saya bilang sama istri saya, kalau saya mati duluan, kamulah orang paling menderita. Karena kamu pasti merasa, kenapa dikasih begitu sekali? Tapi kalau kamu mati duluan, saya pasti menikah lagi. Ya karena demi menjaga anak-anak kita, toh. Dia tertawa saja. Tentu kita berharap bahwa peristiwa itu tidak jadi. Nanti tua baru Tuhan pisahkan dengan segala cara Tuhan sendiri. Yang kita mau adalah kita diperbaharui untuk memberitakan Injil. Kalau kita sudah Kristen, seluruh kehidupan ini harus menjadi pemberitaan Injil. Di rumah, kalau tidak agak panjang-panjang ini. Kalau di rumah tak selalu ribut, tidak mungkin kita bisa memberitakan Injil. Makanya saya memilih untuk berhenti ribut dengan istri saya. Tidak mungkin kita bisa memberitakan Injil kalau di rumah saja tidak selesai. Artinya persoalanmu bukan persoalan umum, persoalanmu adalah persoalan pribadi. Bisa bayangkan kalau dengan dia yang kita temani siang malam masih bisa bertengkar, bagaimana dengan orang yang baru saja ketemu? Itu tidak mungkin. Keluargalah berkat kedua sesudah kematian Tuhan Yesus. Jadi keselamatan pertama itu kita terima melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Keselamatan pertama kita terima melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Sesudah Yesus mati di kayu salib, maka berkat kedua yang diberikan adalah keluarga. Biar kamu sudah Kristen, tapi keluargamu tidak beres, juga tidak akan bahagia. Jadi kebahagiaan sebenarnya sesudah kematian Yesus di kayu salib, berkat keduanya itu keluarga. Kalau keluarga juga baik, maka dua hal itu diterima dengan indah, diterima dengan nikmat. Memang sudah Kristen, tapi karena keluarga rusak, keselamatan tidak dinikmati, sukacita dan damai sejahtera tidak ada. Jadi penting juga keluarga diperbaharui. Mari memperbaharui keluarga kita dengan pembaharuan Injil. Jangan pernah berpikir bahwa keselamatan Anda bisa beli dengan uang. Bagaimana menikmati keselamatan itu? Teruslah diperbaharui, latih diri. Dan tidak ada yang bisa dirubah. Dan tidak ada yang bisa merubahmu selain dari doa. Kalau masih marah, berdoalah setiap pagi. Minta Tuhan supaya hari ini tidak marah. Bangun pagi berdoa lagi, minta Tuhan supaya tidak cerewet. Bangun besoknya berdoa lagi. Hanya itu caranya. Tidak ada jurus yang lain. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia, besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Nyanyian yang akan menguatkan kita menjadi pemberita Injil lewat kehidupan kita pribadi atas pribadi. Amin.